Successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Kali ini kita akan belajar tentang materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Sebelumnya, apakah kalian telah mengetahui apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Dan apakah kalian juga telah mengetahui apa itu perdagangan internasional? Nah, jika kalian belum mengetahui tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional, mari kita belajar tentang materi tersebut. Sebelum kita masuk ke materi perdagangan antar pulau atau antar daerah, kita pelajari dahulu apa itu perdagangan. Perdagangan ini adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Selanjutnya, materi perdagangan antar pulau atau antar daerah. Dari asal-muasal katanya saja, apakah kalian sudah dapat menebak apa itu pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah? Nah, perdagangan antar pulau atau antar daerah ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam satu batas wilayah negara atas. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah dibagi menjadi dua, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Setiap orang yang berdagang pasti akan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan. Kalian telah mengetahui bukan apa itu keuntungan? Ya, keuntungan adalah selisih harga beli dan harga jual. Jadi, jika seorang pedagang memiliki selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual dari barang yang dia jual lebih tinggi, maka dia akan memperoleh keuntungan. Tujuan kedua dari perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu memperluas jangkauan pasar. Seseorang yang berdagang dalam suatu pasar tentunya ingin memperluas pasar yang dia miliki. Misal, dia telah berdagang di wilayah A, namun barangnya ternyata dimiliki oleh para penduduk di wilayah B. Tentunya dia memiliki keinginan untuk membuka pasarnya di wilayah penduduk B. Nah, inilah yang disebut tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah itu memperluas. Di sini saya menuliskan dua faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor yang pertama yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Kalian telah mengetahui bukan jika faktor produksi itu ada 4? Ya, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, alam. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat, kewirausahaan. Suatu daerah ada yang tidak bisa menyediakan keempat faktor produksi tersebut. Lalu bagaimanakah nasib dari produsen yang daerahnya tidak bisa menyediakan keempat faktor produksi tersebut? Tentunya ia akan mencari faktor produksi tersebut ke daerah lain. Misalnya, produsen di wilayah A tidak bisa mencari banyak tenaga kerja untuk bekerja di pabriknya karena banyak penduduk dari wilayah A tersebut memilih untuk bekerja di sektor lain. Untuk mengatasi hal tersebut, produsen tersebut harus mencari tenaga kerja dari daerah lain. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana perbedaan faktor produksi yang dimiliki mendorong perdagangan antar pulau. Faktor kedua yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya, di sini saya contohkan, jika di wilayah
daerah A banyak produsen roti, tentunya harga roti di wilayah A akan lebih murah. Nah, setiap pedagang yang berdagang ataupun produsen yang memproduksi barang tentunya menginginkan mendapatkan keuntungan yang tinggi atau keuntungan yang melimpah. Nah, jika harga jual dari barang yang diproduksinya ini murah, maka otomatis keuntungan yang didapat akan lebih sedikit, bukan? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pedagang atau produsen dari daerah A ini harus menjual barang yang diproduksinya di luar daerah A. Mengapa produsen atau pedagang harus menjual barang yang diproduksinya di luar daerah A? Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada saat ia menjual barang di daerah A. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Misalnya, di sini ada tokoh namanya Rina. Rina ini ingin membeli baju untuk acara perpisahan sekolah. Namun, baju yang diinginkan Rina hanya ada di daerah B. Lantas, bagaimana Rina memenuhi kebutuhan akan baju untuk perpisahan sekolahnya? Nah, caranya Rina tentu saja harus melakukan perdagangan dengan pedagang dari penduduk B. Inilah yang disebut perdagangan antar pulau atau antar daerah bermanfaat untuk menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Manfaat yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tentunya, bagi produsen suatu barang, jika permintaan barang tersebut sangat banyak di pasaran, akan kewalahan untuk memproduksi barang dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Bagaimanakah solusinya? Tentu saja, produsen tersebut harus menambah tenaga kerja yang dimiliki. Namun, bagaimana ternyata jika tenaga kerja di daerahnya tidak mencukupi untuk memproduksi barang? Tentu saja produsen tersebut harus mengambil tenaga kerja dari daerah lain. Nah, hal inilah yang disebut manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah dapat meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Penduduk di desa B yang awalnya hanya bekerja serabutan tentu bisa terserap untuk bekerja di pabrik wilayah A, karena pabrik tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi. Tadi kita telah mempelajari tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pada materi ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Jika tadi kalian telah belajar tentang mendeskripsikan apa itu perdagangan antar pulau atau antar daerah, di sini kalian akan belajar untuk mendeskripsikan apa itu perdagangan internasional. Dari asal katanya, kalian tentu saja sudah bisa mendeskripsikannya, bukan? Ya, perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan perdagangan internasional melingkupi 5 jenis perpindahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, perdagangan internasional ini bisa berupa perpindahan barang dan jasa. Bisa pula berupa perpindahan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dan tentu saja perdagangan internasional ini bisa pula berupa penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan
Aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Di sini, aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional meliputi 3 jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas ekspor. Aktivitas ekspor ini adalah aktivitas untuk menjual barang ke luar negeri. Jika di sekitar tempat tinggal kalian ada produsen yang memproduksi barang dan dijual ke luar negeri, inilah yang biasa disebut dengan kegiatan ekspor. Lalu, bagaimanakah dengan kegiatan impor? Kegiatan impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Misalnya, jika produsen di wilayahmu ada yang membeli bahan bakunya dari luar negara, misalnya dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, atau dari negara lain di luar negara Indonesia, kegiatan yang dilakukan produsen tersebut disebut aktivitas ketiga, yaitu transito. Aktivitas ini dilakukan jika suatu komoditas barang sebelum barang tersebut sampai ke negara tujuan atau sampai ke tangan pembeli harus melalui transit terlebih dahulu atau singgah sementara di wilayah negara lain. Hal inilah yang disebut dengan kegiatan transit untuk mendorong ekspor. Yang pertama, dengan memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Bagi produsen yang ingin menjual barang yang diproduksinya ke luar negeri, tentu saja dia harus mengurus terlebih dahulu surat-surat yang dibutuhkan agar dia bisa menjual barangnya ke luar negeri. Nah, langkah pemerintah untuk mendorong ekspor agar produsen tersebut tetap bisa menjual barangnya ke luar negeri dengan cara menyederhanakan perizinan yang harus ditempuh oleh produsen tersebut, sehingga produsen tersebut dapat menjual barangnya ke luar negeri secara cepat dan aman. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Di sini, pemerintah berusaha sebisa mungkin untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tetap berada pada posisi yang kuat, sehingga produsen Indonesia yang menjual barangnya ke luar negeri tetap bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan nilai rupiah yang tetap stabil di dalam negeri. Membuat perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional ini dimaksudkan agar produsen yang menjual barangnya ke negara lain mendapatkan kemudahan untuk bisa menjual barang yang diproduksinya ke negara lain. Untuk itu, pemerintah menempuh kebijakan untuk membuat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang sering menjadi tujuan perdagangan dari penduduk-penduduk Indonesia untuk menjual barang produksinya. Yang keempat, meningkatkan promosi. Pemerintah juga terus membantu produsen di dalam negeri untuk menjual barang produksinya ke luar negeri dengan cara membantu lewat promosi. Dengan cara ini, pemerintah banyak mempromosikan barang-barang yang dijual atau diproduksi oleh produsen Indonesia kepada masyarakat luar negeri. Faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Jika pasar luar negeri banyak konsumennya yang minat atau yang menyukai produk dari Indonesia, tentu saja keadaan pasar luar negeri ini menjadi pengaruh yang positif untuk produsen Indonesia menjual barangnya ke luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Eksportir yang mampu menangkap peluang pasar, maka ia akan dapat menjual produknya secara maksimal di luar negeri. Di sini dimaksudkan jika dia mampu mengidentifikasi di mana
negara-negara yang sekiranya penduduknya memiliki daya suka yang tinggi terhadap produk yang diproduksinya, tentu saja produsen tersebut akan menjual produknya ke negara tersebut. Nah, di sini dia berarti bisa menangkap peluang pasar. Faktor pendorong ketiga yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Jika keadaan suatu negara tujuan ekspor itu kondusif, tidak banyak terjadi konflik sosial, ekonomi maupun politik, tentu saja produsen dari Indonesia yang menjual produknya ke luar negeri dapat menjual dengan mudah dan tanpa manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan ini sama seperti memperoleh keuntungan yang dilakukan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika produsen dalam negeri yang menjual produknya ke negara lain bisa mendapatkan atau bisa menjual barangnya lebih tinggi dari harga produksi, tentu saja dia akan memperoleh keuntungan. Hal ini tentu akan berdampak positif kepada pabrik atau kepada kelangsungan dari perusahaan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Penduduk luar negeri yang banyak menyukai produk dari Indonesia, tentu saja hal ini dilatar belakangi oleh negaranya yang tidak bisa memproduksi barang yang diproduksi oleh produsen Indonesia. Jadi, dia membeli produk dari Indonesia untuk mencukupi kebutuhan yang dimiliki. Perbedaan perdagangan antar pulau dan antar daerah. Tentu saja dilihat dari ruang lingkupnya, perdagangan antar negara ini lingkupnya lebih luas dari perdagangan antar pulau. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Negara yang bisa menjual barangnya ke banyak negara dan meminimalisir barang dari luar negeri yang masuk ke negaranya karena di negaranya sendiri telah bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat, maka negara tersebut termasuk negara yang berdaulat. Yang ketiga, penggunaan kurs. Kurs di sini adalah nilai tukar. Produsen dari Indonesia yang menjual barang ke luar negeri tidak bisa menggunakan mata uang negara Indonesia untuk berdagang di luar negeri. Otomatis, dia harus menukarkan uang yang dimiliki dalam bentuk mata uang yang telah disepakati bersama di dalam perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang kedua, adanya kelebihan produk di dalam negeri. Yang ketiga, adanya perbedaan keadaan yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan keterbatasan hasil produksi. Yang keempat, keinginan membuka kerjasama. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi.